Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, namaku adalah Andara. Asal sekolahku dari SDN 1 Pucang Laban. Dalam rangka ulang tahun SMP Negeri 2 Bangkong ke-26 ini, aku akan mempersembahkan sebuah dongeng yang sangat menarik berjudul Kancil, Buaya, dan Kerbau. Selamat mendengarkan ya. Suatu hari, si Kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si Kancil pergi menuju sungai untuk minum. Ketika si Kancil sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si Kancil pun mencari di mana arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang sedang kesakitan. Si Kancil melihat kaki Pak Kerbau digigit oleh buaya. Si Kancil pun mendekati mereka dan mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Buaya, kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut? Selamat pagi juga Cil, jawab buaya. Ya, selamat pagi juga Cil, kami sedang tidak bermain, tapi si buaya ingin makan Cil, padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin makanku, malang benar nasib Cil, jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisakah kalian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku bisa membantu menyelesaikan masalah kalian, kata Kancil. Lalu Pak Kerbau pun bercerita. Pada waktu Kerbau ke sungai untuk minum, dia melihat Pak Buaya yang sedang kesakitan. Buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang, hingga buaya itu terjebak dan tak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, Pak Kerbau pun menolongnya. Dia menggeser pohon itu, dia dorong dengan tanduknya yang kuat hingga buaya itu dapat lepas. Tapi setelah buaya itu bebas, dia malah langsung menggigit kaki Pak Kerbau dan berniat memakannya. Si Kancil hanya bisa manggut-manggut mendengar cerita Pak Kerbau yang malang itu. Otaknya berpikir keras untuk membantu kerbau yang malang itu dari gigitan Pak Buaya. Jadi ceritanya begitu. Apakah cerita itu benar Pak Buaya? Tanya Kancil pada buaya. Kini dia telah menemukan sebuah ide. Benar itu Cil, tapi aku juga tak bisa disalahkan. Aku sudah terjebak selama 3 hari dan tak makan apa-apa. Aku sangat lapar, katanya si kerbau mau nolongku. Bukankah menolong itu harus tuntas? Tidak boleh setengah-setengah, karena aku juga lapar. Berarti dia juga harus mau menolongku biar aku tak mati kelaparan kan? Makanya dia harus mau aku makan, kata buaya berusaha membenarkan tindakannya. Wah, benar kata Mbak Buaya, berarti kamu tidak salah jika ingin makan Pak Kerbau. Soalnya menolong itu memang harus sampai tuntas, kata Kancil. Pak Kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban si Kancil yang bela buaya. Padahal dia berharap keadilan dan mengharapkan si Kancil membelanya agar bisa lepas. Sedangkan si buaya sangat senang karena merasa dibela. Dia sangat gembira karena kini tak ada lagi yang mencegahnya untuk makan si kerbau. Tapi aku masih belum terlalu yakin kalau cuma lewat cerita saja. Lebih meyakinkan bahwa Pak Buaya yang benar, maka kita harus melakukan reka adegan, kata Kancil lagi. Maksudmu bagaimana Cil? Tanya Pak Buaya. Begini Pak Buaya, kita harus mengulang kejadian waktu kerbau menolongmu. Semua diulang dari awal kejadian ketika kamu tertimpa pohon dan kerbau datang untuk menolongmu, kata Kancil menjelaskan. Maksudmu aku harus melepaskan gigitanku dulu dan aku kembali ditimpa dengan pohon? Wah, jelas aku tak mau. Nanti si kerbau malah melarikan diri, kata buaya keberatan. Jangan khawatir Pak Buaya, aku akan menjaganya, kan aku ada di pihakmu, dan lagi kaki luka mana mungkin dia bisa lari, kata Kancil berusaha meyakinkan. Baiklah kalau begitu, aku setuju, tapi kamu harus benar-benar menjaganya agar tak melarikan diri, kata buaya setuju. Beres, serahkan saja semua padaku, lari kan lebih cepat daripada Pak Kerbau. Bagaimana dengan Pak Kerbau, apa kau juga setuju? Pak Kerbau hanya mengangguk lemah, dia sudah pasrah pada nasibnya yang akan menimpa. Dia hanya bisa sabar dan hatinya tak henti-henti berdoa agar Maha Kuasa memberinya keadilan.
Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat dia menimpa pohon, dan Pak Kerbau kembali mendorong pohon itu, menindih tuh buaya seperti semula. Setelah yakin buaya tak bisa lagi terlepas, si kancil pun dengan cepat mengajak Pak Kerbau untuk lari, dan kerbau pun berlari bersama kancil. Buaya akhirnya sadar bahwa kancil telah berhasil menipunya. Kini dia menyadari bahwa dirinya salah. Dia berteriak minta maaf dan minta tolong agar kerbau mau membebaskannya. Tapi semua sudah terlambat. Si buaya hanya dapat menyesali perbuatannya. Namun sesal kemudian tidaklah berguna. Nah teman-teman, asikkan ceritanya. Demikianlah teman-teman. Akhirnya si buaya ngecik itu membalas setimpal kebaikan kejadian sang kancil. Semoga cerita ini bisa memberikan hikmah kepada kita semua bahwa kebajikan akan selalu mendapatkan setimpal balasan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.